Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setianingsih, saya dari Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi tentang mata kuliah perbandingan hukum tata negara, yaitu tentang struktur dan pola ketatanegaraan dalam berbagai aspek. Jadi struktur ketatanegaraan itu menurut C.F. Strong, pola struktur atau ketatanegaraan suatu negara itu dapat diketahui dari konstitusi atau undang-undang dasarnya. Pola struktur dan ketatanegaraan itu pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles yang melakukan studi perbandingan terhadap 158 konstitusi. Tetapi ada pendapat lain juga mengenai struktur ketatanegaraan, yaitu dari Maurice Defurger. Dia mengatakan bahwa penguasa itu dipilih secara bebas. Penguasa juga dipilih secara terpimpin, yaitu semua golongan rakyat dipilih dan memilih. Pemilihan penguasa dilakukan secara plebiscit, yaitu calon-calon yang mengajukan diri. Pemilihan juga dilakukan secara otokrasi, yaitu pemilihan dilakukan dengan cara perebutan kekuasaan berdasarkan keturunan, kooptasi, dan lainnya. Dan struktur ketatanegaraan berdasarkan asas demokrasi dan diktator. Jika berbicara dengan demokrasi, maka sudah tidak asing lagi. Jadi, seperti yang kita ketahui, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demo dan kratos, di mana demo artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan. Jadi, demokrasi itu merupakan kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan ada juga beberapa ahli yang berpendapat tentang pengertian demokrasi. Ada 3 para ahli. Yang pertama yaitu Joseph Schumpeter. Dia berpendapat bahwa demokrasi itu merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik, di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan komparatif atas suara rakyat. Selanjutnya, Sidney Hock juga berpendapat bahwa demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Dan yang ketiga itu ada pendapat dari Philippe C. Smither dan Terry Lyon-Carr. Mereka berpendapat bahwa demokrasi itu merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintahan itu diminta tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih. Dan selanjutnya untuk prinsip demokrasi yang pertama, yaitu kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu pemerintah berdasarkan hukum, peradilannya bebas dan tidak memihak, pengambilan keputusannya itu secara bermusyawarah, dan adanya partai politik dan organisasi sosial politik. Selanjutnya untuk diktator. Jadi diktator itu merupakan seseorang yang memerintah absolut ditandai dengan kebrutalan dan penindasan terhadap kelompok oposisi. Menurut pendapat Jos Axer, dia mengatakan bahwa diktator itu adalah seorang penguasa yang mencari dan mendapatkan kekuasaan mutlak tanpa memperhatikan keinginan-keinginan nyata rakyatnya. Nah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa seorang diktator itu dalam menjalankan perintahnya akan menyimpang dan bahkan akan bertentangan dengan prinsip demokrasi. Sebagai akibatnya, sistem pemerintahan itu tidak lagi demokratis, melainkan menjadi sistem kediktatoran.
Adapun salah satu sebab kenapa diktator itu bisa muncul, itu salah satunya oposisi itu dihancurkan baik dengan cara kekerasan maupun dengan anti kekerasan. Dalam suatu negara, diktator pada umumnya adalah undang-undang yang direvisi sehingga musuh-musuh politik tidak dapat berkuasa kembali. Dan diktator itu biasanya merubah pemerintahannya menjadi suatu negara polisi, sehingga untuk menghancurkan lawan-lawannya dilakukan atas nama kepentingan bangsa. Dan ciri-ciri suatu negara itu diperintah oleh seorang diktator, maka negaranya itu memiliki demokrasi yang palsu, memiliki prinsip pemimpin yang seseorang itu dipersonifikasikan sebagai bangsa dan negara. Dia juga memiliki partai-partai politik. Selanjutnya dia juga memiliki penindasan gitu, ideologi, dan totalitarisme. Sistem kediktatoran itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tipe diktator politik, dan yang kedua, tipe diktator militer. Tipe diktator politik itu mendapat kekuasaan itu melalui pemilihan umum, sedangkan tipe diktator militer itu mendapatkan kekuasaan itu melalui pemilihan militer. Lalu, bagaimana dengan demokrasi Indonesia? Demokrasi itu merupakan suatu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau, mengembalikan hak menentukan pemimpin kepada rakyat, penguasa di bawah pengawasan rakyat dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad. Perkembangan demokrasi itu mengalami fluktuasi atau pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi bangsa Indonesia itu adalah bagaimana upaya meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dalam masyarakat yang plural. Jadi proses perkembangan demokrasi di Indonesia itu telah mengalami perubahan 4 order. Yang pertama yaitu pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama, di mana masa Orde Lama ini merupakan masa demokrasi liberal yang parlementer. Presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi liberal ini terjadi pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Selanjutnya yang kedua yaitu masa demokrasi terpimpin, di mana demokrasi terpimpin ini terlaksana pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Dan pada orde ini banyak terjadi penyimpangan, sehingga terjadilah peristiwa pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965. Yang ketiga yaitu pelaksanaan demokrasi Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Pada masa Orde Baru ini berhasil menyelenggarakan pemilihan umum, namun perjalanan demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal karena rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada. Rekrutmen politiknya juga tertutup. Pemilu yang jauh dari semangat demokratis, pengakuan hak asasi manusianya juga terbatas, dan tumbuhnya KKN yang merajalela. Selanjutnya yang keempat yaitu pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Jadi demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Demokrasi di Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR, MPR, hasil pemilu pada tahun 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lainnya. Nah, ada demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang mengikutsertakan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan negara. Demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang digunakan untuk menyalurkan keinginan dari rakyat melalui perwakilan parlemen. Nah, demokrasi juga memiliki asas-asas. Asas-asasnya yaitu yang pertama ada asas kerakyatan, yang kedua asas kemufakatan, yang ketiga asas kedaulatan rakyat, yang keempat ada asas kekeluargaan, selanjutnya ada asas kekuatan mayoritas, asas minoritas, asas penjaminan hak asasi manusia. Ada juga asas Luber-Jurdil, di mana asas Luber-Jurdil itu merupakan proses demokrasi yang harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya ada asas persamaan dan asas toleransi. Nah, untuk prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, demokrasi itu dapat berjalan dengan baik apabila kita mengetahui dan memahami baik apa itu prinsip-prinsip demokrasi. Nah, prinsip-prinsip demokrasi itu yaitu pemilik negara adalah rakyat, sehingga otoritas rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Oleh sebab itu, setiap warga negara memiliki hak untuk ikut serta memilih wakil-wakil rakyat yang akan mewakilinya di dalam memegang kekuasaan tertinggi, dan juga memiliki hak di bidang kekuasaan lainnya. Orang-orang yang mewakili rakyat untuk memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dengan status dengan suatu anggota, suatu lembaga kekuasaan tertinggi yang lazim disebut parlemen atau lembaga legislatif, haruslah dipilih melalui suatu pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Nah, tidak boleh ada pengistimewaan terhadap seseorang ataupun kepada golongan atau rakyat atau partai-partai tertentu gitu. Di antaranya tidak ada kepemilikan istimewa pada jabatan apapun karena adanya ketetapan undang-undang dasar atau undang-undang walau dengan alasan apapun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.